Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Malik Saidul Rahman, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah refleksi pemikiran tentang Ki Hajar Dewantoro dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, ada keterikatan antara pendidikan dan kebudayaan, sehingga dapat diartikan untuk menjemput peradaban yang maju diperlukan fondasi yang kuat, dan fondasinya adalah pendidikan. Kemudian pokok pikiran Ki Hajar yang kedua yaitu konsep perubahan. Pendidikan yang kita rancang, pendidikan yang kita susun harus mengikuti perubahan, karena perubahan adalah suatu hal yang kekal. Perubahan adalah suatu hal keniscayaan. Menurut orang bijak, bahwa sesuatu yang tidak akan berubah adalah perubahan itu sendiri. Untuk mewujudkan perubahan, menurut Ki Hajar Dewantoro perlu diperhatikan dua hal, yaitu yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menyusun pendidikan, kita harus memperhatikan kodrat alam. Artinya, alam peternakan akan berbeda dengan alam pegunungan, alam pertanian akan berbeda dengan alam laut, dan sebagainya. Sehingga dalam menyusun suatu pendidikan, harus memperhatikan lokasi atau tempat dari peserta didik yang akan kita didik. Kemudian adalah kodrat zaman. Kodrat zaman berhubungan dengan waktu, sehingga dalam menyusun sebuah pendidikan, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tentunya akan berbeda. Menyusun pendidikan di Lamongan pada tahun 90-an akan berbeda dengan tahun 2000-an. Tentu pula akan berbeda dengan tahun 2050-an. Kemudian yang kedua, untuk kesuksesan suatu perubahan, yaitu kita harus menganut 3 prinsip perubahan yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu teori trikon, yaitu kontinuitas, kemudian konvergensi, dan konsentris. Yang pertama, kontinuitas, yaitu kita harus melestarikan kebudayaan asli Indonesia untuk berkesinambungan, sehingga dalam menyusun suatu pendidikan kita harus memperhatikan budaya asli kita. Kemudian yang kedua adalah konvergen. Konvergen berarti menuju kepada suatu titik. Artinya titik yang kita tuju adalah kemanusiaan. Jadi pendidikan yang kita kembangkan harus bermuara pada kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Artinya pendidikan yang kita susun harus menghargai keragaman, keunikan, dan keberagaman dalam pergaulan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, kita sebagai pendidik itu ibarat sebagai petani yang memiliki beberapa benih. Ada bibit jagung, kemudian bibit padi, bibit kedelai. Sehingga kita sebagai guru ini berperan sebagai petani, hanya berperan untuk merawat, mengembangkan antara bibit-bibit yang satu dengan bibit-bibit yang lain. Sehingga kalau kita menanam bibit jagung, maka kita tidak boleh mengharap untuk tumbuh menjadi bibit padi. Atau sebaliknya, ketika kita menanam bibit kedelai, kita tidak boleh berharap untuk menjadi jagung. Harapannya setiap manusia atau setiap murid yang kita ajar adalah unik. Walaupun itu si kembar, yang kembar identik, tentunya mereka akan berbeda, baik itu dari sisi karakter atau yang lainnya. Kemudian pendidikan yang kita susun harus menghamba pada siswa. Artinya mengutamakan siswa, dan mengutamakan siswa. Dalam bahasa Ki Hajar, dalam pidatonya, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Dari pidato tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa seorang Ki Hajar Dewantoro, yaitu seorang bangsawan, seorang cendekiawan yang luar biasa, tetap mengutamakan siswa, tetap mengutamakan anak. Artinya beliau dalam menyusun pendidikan selalu memperhatikan hak-hak anak dan karakteristik dari siswa kita. Sehingga ketika kita menyusun suatu pembelajaran, suatu pendidikan, kita harus berpusat pada siswa. Demikian refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.